Untuk membantu pengembangan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Wali yang dimuliakan Allah, dalam episode ke-22 dari Tafsir Suluk Linglung ini, kita akan membahas bait ke-10 dan ke-11 dari Pupuh Dhandhang Gula. Bait ini berisi tentang pentingnya berpikir sebelum kita melakukan segala sesuatu. Namun demikian, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk mendapatkan pemberitahuan dari kami, karena insya Allah kita akan membahas seputar ajaran para wali yang mungkin akan sangat bermanfaat bagi para sahabat sekalian. Monggo kita mulai saja dari bait yang ke-10. Mongko tinuto ojo lumaris, awatono rupa ojo samar, kuasane tias empane, ngingaling tias puniku anengeri maring sejati. Eco tias seh meloyo, duk wiyarso wuwus, lagio madhep tias sumringah, dene ingkang kuning, abang, ireng, putih, yaiku Durga Manik Tias. Artinya, maka dari itu jangan asal bertindak. Selidikilah semua bentuk, jangan sampai tertipu nafsu. Usahakan semaksimal mungkin agar hatimu menduduki sifat asli. Perhatikan terus hatimu itu supaya tetap dalam jati diri. Tentramlah hati Syekh Melaya setelah mengerti itu semua, dan baru mantap rasa hatinya serta gembira. Adapun yang kuning, merah, hitam, serta putih itu adalah penghalang hatinya. Sahabat Ngaji Wali, dalam bait ini diajarkan tentang bagaimana manusia harus berpikir terlebih dahulu ketika akan melangkah. Artinya, dalam setiap langkah harus mempertimbangkan berbagai macam hal ketika akan melakukan segala sesuatu. Hal ini penting untuk dilakukan agar yang dilakukan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain, baik batinnya maupun fisiknya. Bahkan sampai pada masalah ibadah, maka sebelum melakukannya, kita harus bertanya pada hati kita terlebih dahulu, apakah yang saya lakukan ini adalah ibadah yang hanya meminta ridha dari Allah, atau hanya untuk mengikuti keinginan hawa nafsu. Berusahalah dengan sekuat tenaga untuk selalu mengawasi hati, agar diri kita tidak dikuasai oleh nafsu. Karena nafsu yang tidak tunduk pada aturan Allah, maka akan membuat seorang hamba semakin jauh dari Tuhannya. Jika seorang hamba sudah mampu menundukkan hawa nafsunya, maka sejatinya dia telah menemukan jati dirinya yang asli, dan nafsu itulah yang sebenarnya menjadi penghalang bagi manusia dalam menemukan jati dirinya. Selanjutnya kita masuk ke bait yang ke-11.
pan isining jagat amepeki iya iku kang telung prakara pamurunge laku kabeh kang bisa pisah iku yekti bisa amoring gaib iku mung suwe tapa ati kang ketelu ireng abang kuning samya angadangi cipta karsa kang lestari pamore sukma mulya. Artinya, sebab isi dunia ini sudah lengkap, yaitu terbagi ke dalam 3 golongan. Semuanya adalah penghalang tingkah laku. Kalau kamu mampu menjauhi itu, pasti dapat berkumpul dengan gaib. Itu yang menghalangi meningkatkan citra diri. Hati yang 3 macam, yaitu hitam, merah, kuning. Semua itu menghalangi pikiran dan kehendak tiada putus-putusnya akan menyatunya seorang hamba dengan Tuhan yang membuat nyawa lagi maha mulia. Sahabat ngaji wali rahimakumullah, di dunia ini penuh dengan orang-orang yang memiliki nafsu lawamah, amarah, dan sufiyah. Padahal sejatinya ketika nafsu tersebut adalah merupakan hal yang bisa menggagalkan seseorang dalam menemukan jati dirinya. Oleh karena itu tidak heran jika kita melihat saat ini orang yang taat pada Allah lebih sedikit daripada orang yang suka melakukan kemaksiatan. Orang-orang yang benar-benar telah mampu menundukkan nafsu lawamah, amarah, dan sufiyah, maka dia akan mampu menyingkap tabir gaib. Karena ketika nafsu tersebut adalah merupakan hijab atau penghalang dari cipta rasa kang lestari pamore sukma mulya. Cipta rasa yang dimaksudkan adalah pengalaman rohani yang tinggi yang diperoleh dari pancaran cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang memiliki kehidupan. Sahabat ngaji wali, untuk mencapai kepada pengalaman rohani yang tinggi, maka seseorang harus memahami tentang sangkan paraning dumadi. Dan ini sebenarnya adalah merupakan pintu pembuka untuk tujuan ini. Ajaran ini merupakan bagian dari spiritualisme Jawa yang bertujuan menuntun manusia untuk mengenal Tuhannya dengan cara menelusuri alur atau jalan kehidupannya, yaitu dengan mencari, mengenali, menghayati, dan kemudian menyadari asal-usul kehidupan, perjalanan hidup, dan tujuan hidup di dunia ini hingga dapat menemukan kembali dan berjumpa dengan Tuhan yang menciptakannya. Puncak kemenangan hidup ideal manusia adalah tumbuhnya kesadaran tentang siapa sejatinya diri ini, atau sangkan paraning dumadi dan pengalaman kemanunggalan. Istilah kemanunggalan berasal dari kalimat manunggaling kawula Gusti. Dan hal ini sering diartikan sebagai menyatunya manusia dengan Tuhannya. Menurut pengertian ini, Gusti bukanlah personifikasi Tuhan. Gusti atau pangeran atau ingsun yang dimaksud adalah personifikasi dari zat urip atau kesejatian hidup, derivat atau emanasi atau pancaran atau tajalli Tuhan.
Yang dimaksud dengan kawula adalah jiwa, dan yang dimaksud dengan Gusti adalah roh. Dengan demikian, manunggaling kawula Gusti adalah keadaan mental yang sadar bahwa sebenar-benarnya hidup itu hanyalah satu yang tunggal, yaitu Allah. Manusia hidup sebab diberi kehidupan oleh Allah. Manunggaling kawula Gusti terjadi ketika seseorang telah mampu menyerahkan seluruh hidupnya untuk Allah, hingga mampu membiarkan Allah bekerja mengurus ciptaannya melalui dirinya. Dalam konteks ini, manusia menjadi salah satu instrumen akan keberadaan Tuhan. Oleh karena itu sangat penting bagi manusia untuk mengenali dirinya sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Mengenali lebih dalam terhadap diri sendiri dilakukan secara lahiriah hingga batiniah. Diperlukan bagi manusia untuk berkomunikasi kepada dirinya sendiri dalam proses pengenalan terhadap diri sendiri tersebut, mulai dari pengenalan fisik, sifat, hingga kemampuan dan kelemahan diri. Sufi Islam yang cukup terkenal yaitu Syekh Jalaluddin Rumi menuliskan syair puisinya tentang proses pengenalan diri. Dan memang manusia harus berjalan untuk mengenali dirinya sendiri. Puisi tersebut berbunyi, "Jangan puas dengan kisah-kisah tentang apa yang telah terjadi dengan orang lain. Sibak mitos dirimu sendiri. Kenali dirimu, alami sendiri agar kau kenali Tuhanmu." Seseorang baru bisa mengenal Tuhannya setelah ia mampu mengenal dirinya, dalam artian mengenal asal kejadiannya. Ajaran sangkan paraning dumadi dalam tasawuf ini adalah sebagai bagian dari ilmu kasampurnan, yakni ilmu kasunyatan, ilmu untuk mencapai tingkat kesempurnaan hidup. Hidup yang sempurna adalah hidup yang memiliki kesadaran akan wujud diri ini sebagai manifestasi dari Yang Maha Wujud. Bahasa tasawuf menyebutkan insan kamil atau manusia sempurna. Kesempurnaan hidup dihayati dengan seluruh kesempurnaan cipta rasa karsa. Dengan demikian, manusia sempurna adalah yang telah mengenal dirinya sendiri, menghayati dan mengerti awal akhir hidupnya. Banyak orang menyebut mulih mulo niro. Ini adalah pepatah Jawa yang memiliki arti kembali manunggal dengan ciptanya, dengan penciptanya. Sahabat Ngaji Wali, demikian bait ke-10 dan ke-11. Semoga dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu untuk menemukan hakikat diri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.